Sekarang pertemuan kedua. Nur Rifat. Hadir, Ibu. Hadir. Ya, bentar ya. Oke. Windiar? Ada? Nakib Soleh? Hadir, Bu. Kristiana? Hadir, Bu. Novita? Hadir, Bu. Rahmatul Ya Hamidah? Hadir, Bu. Elvira? Hadir, Bu. Angelina? Hadir, Bu. Andini? Hadir, Bu. Nurus? Hadir, Bu. Alivia? Irba? Irba nggak ada? Hadir, Bu. Ari Hadir, Anggoro? Bu. Ari Anggoro? Muhammad Ainur Rafiq? Hadir, Bu. Hayati? Hayati? Loh, nggak ada. Wahyu Setio? Hadir, Bu. Muhammad Agus? Agus? Khalilur Rahman? Ada. Zulfikri? Hadir, Bu. Syarifuddin? Nggak ada. Syarifuddin nggak ada. Ali Mahfud? Hadir, Bu. Zulfi? Hadir, Bu. Muhammad Fakhrul? Rois? Muhammad Fakhrul Rois? Nggak ada. Muammar Fikri? Hadir, Bu. Oke. Ini masih tadi saya masuk jam berapa ya? Zoom saya error tadi ya, jadi agak telat nih. Ya, kita ber5 menit lagi lah kalau ada yang masuk ya. Baik, ini kita masuk materi pertama. Materi kita topologi ya. Kemarin bukunya udah saya share, udah dibaca-baca ya. Udah dibaca-baca belum? Belum ya? Jadi ini kita masuk ke introduction dulu ya. Pengenalan apa itu topologi. Silakan dibuka bukunya masing-masing ya, sambil buka buku. Sudah di-copy belum? Kalau di-copy belum berarti bisa dibuka di laptopnya dibuka ya. Kalau ini di HP, lebih baik di HP ya, Zoom-nya ya. Tidak menyedot kuota banyak. Kalau Zoom kuliah di HP saja, tapi kalau laptopnya disiapkan di sebelahnya ya. Oke, ini karena nanti saya tidak hanya masuk di sini ya, karena saya masuk di oke, sebentar. Ini yang tampil di layar apa?
Bukunya, Bu. Daftar isi buku. Buku topologinya. Iya, Bu. Ini folder saya keluar nggak? Nggak, tetap buku. Tetap buku. Ya Bu, tetap buku. Ini buat saya keluar nggak? Boten. Enggak, Bu. Tetap buku ya. Nggih. Makanya itu berarti nggak bisa share 2 ya. Jadi saya nggak bisa ini ya, karena untuk ini harus nulis juga. Yang suaranya yang. Oke, baik, kita masuk ke introduction dulu ya. Sambil dibuka bukunya. Ini ya. Jadi sebenarnya apa itu topologi ya? Topologi itu sebenarnya adalah dasar dari seluruh ilmu matematika ya sebenarnya topologi itu ya. Jadi dia banyak sekali terapan-terapan dalam ilmu-ilmu matematika di ilmu-ilmu lain itu harus berdasar pada topologi. Jadi di buku ini dikatakan bahwa secara tradisional matematika itu merupakan salah satu dari tiga bidang utama matematika yang paling utama ya. Apalagi dalam penerapannya nanti ya, itu paling penting juga. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang dua topologi ya. Yang pertama itu pendekatan secara tradisional, lalu yang kedua adalah pendekatan secara abstrak ya. Itu kita mengikuti buku ini saja. Dan harapannya nanti dapat digunakan sebagai sumber alat untuk mempelajari aplikasi-aplikasi atau terapan-terapan di dalam mengambil skripsi ya, lebih kepada itu. Terus untuk mata kuliah yang lain itu sudah pondasinya adalah topologi. Jadi topologinya kalau sudah kuat, sebenarnya topologi ini harusnya ada di semester awal ya, tidak di semester sekarang seharusnya. Karena dia menjadi pondasi dari kalkulus, pondasi dari analisis, aljabar termasuk ya. Di aljabar juga pondasinya adalah topologi sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, topologi itu tumbuh berawal dari geometri sebenarnya ya. Berawal dari geometri, ide-ide yang muncul itu berawal dari luasan-luasan dari celah-celah yang ada atau struktur yang ada dalam geometri sebenarnya itu ya. Lalu secara ini diperluas ya, diperluas sampai akhirnya ketemulah apa yang dimaksud dengan topologi itu gitu. Nah, kalau di dalam geometri topologi itu sering digambarkan seperti sebuah karet ya atau lembaran karet. Bayangkan sebuah lembaran karet ya yang bisa ditarik ke sana ke sini gitu ya. Ini gambarannya ya. Jadi dalam geometri secara tradisional, kalau kita lihat bahwa secara geometri itu nanti kan ada titik gitu ya, ada garis, ada bidang, ada ruang gitu ya. Nah, coba seperti perhatikan di gambar 01 ini ya. Di gambar 01 ini sebenarnya kalau ini adalah gambaran sebuah topologi yang bisa dibentuk menjadi 4 buah objek ya. 4 buah objek. Objek yang pertama adalah apa?
lingkaran gitu ya. Lalu objek yang kedua setelah ditekuk di apa? Setelah ditekuk-tekuk atau ditarik-tarik membentuk apa? Apa saja? Ada bisa membentuk segitiga nggak itu nanti kalau ditarik-tarik? Bisa. Bisa ya. Lalu kalau ditarik ke atas ke bawah bisa membentuk seperti ini ya. Tapi ini ada lubang ya. Ini matanya ini ada lubang nih ya. Kalau nggak lubang nggak bisa karena tadi kita berawal dari karet yang lubang ya, karet yang lubang. Jadi kalau ditarik seperti ini bisa membentuk lingkaran. Kalau ditarik seperti ini ditarik membentuk seperti permukaan ya. Kalau ditarik seperti apa namanya? Dia bangun yang polihedral gitu ya. Terus yang ini bisa membentuk sebuah persegi. Jadi karetnya tadi kalau ditarik ke atas sebenarnya tarik ke atas ke bawah bisa membentuk sebuah bangun dimensi 3 gitu ya. Jadi seperti itu ya gambaran dari topologi itu. Itu kalau ditarik, diregangkan, ditekuk, dikecilkan, dibesarkan gitu ya. Nah, itu seperti gambar 01. Tapi dia tidak boleh terlepas dari gambar aslinya ya, dari aslinya yang sebuah karet yang di tengah-tengahnya itu lubang ya. Jadi kalau misalkan ada gambar lain, misalkan ditarik terus ini nutup, ini kursor saya kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oh ya udah. Jadi kalau ini ditutup, ya ini misalkan nutup, jadi dia bukan topologi dari karet yang ini tadi ya, karena dia nutup. Padahal aslinya tadi lembaran karet yang kita pakai itu adalah lembaran yang ada lubangnya di tengah ya. Nah contoh seperti gambar 2. Nah ini ada lembaran karet. Kalau kita lihat di sini, lembaran karetnya itu lubang tengah ya, tapi kemudian ada objek lain yang permukaannya seperti ini bola. Apakah ini dan ini dari topologi yang sama? Tidak ya, ini dan ini tidak dari topologi yang sama karena ini tadi topologi strukturnya adalah lembaran karet yang lubang, yang ini lembaran karet yang tutup. Ya, tidak berlubang atau tutup, maka ini topologinya nggak sama gitu ya. Jadi topologi itu menjadi dasar. Saya aku tak pindah gon, sampai lungguran gini. Aduh. Bentar ya, pindah tempat duduk. Ini. Ya. Oke, berikutnya sudah agak mengerti sedikit ya terkait dengan topologi ya. Topologi ini nanti mendasari semuanya sebenarnya, dasar dari ini strukturnya berasal dari topologi. Makanya itu saya kok heran topologi kenapa ditaruh di sini gitu ya di semester ini. Oke. Share-nya hilang ya? Iya, Bu, hilang, Bu.
Nah, sekarang perhatikan gambar 03 ya. Coba perhatikan itu. Apakah itu dari topologi yang sama? Iya, Bu. Ya, Bu. Sama ya? Sama. Alasannya kenapa? Karena dari sebuah bidang botol, gelas, terus diperlebar. Ya, jadi tetap ada lembaran karetnya itu adalah lembaran karet yang lubang ya. Ditarik ke atas sebuah donat, akhirnya membentuk sebuah gelas, tapi tetap ada lubangnya. Itu namanya. Nah, pada gambar 03 ini itu namanya topologinya setara ya. Jadi dikatakan dari topologi yang sama, jadi objek-objek itu dikatakan objek-objek yang setara gitu ya. Oke, baik. Berikutnya. Di sini nanti ya, kalau kita mengumpulkan beberapa bentuk-bentuk dari struktur-struktur dari topologi, nanti ada kita definisikan yang namanya topological space ya, atau apa? Ruang topologi ya. Ada ruang topologi, ada ruang phenotype space ya. Nah, di contoh 4, di gambar 4, coba perhatikan di gambar 4. Di gambar 4 itu gambar apa aja itu? Garis, lingkaran. Ya, ada garis, ya kan? Ya. Ada lingkaran. Nah, kalau yang seperti ini, di gambar 4 ini, ya, di dalam, contoh misalkan di dalam makhluk hidup ya, ada yang namanya fenotip, ya. Kemudian dari fenotip itu diwariskan menjadi genotip gitu ya. Pernah ya belajar biologi ya. Ini gambaran misalnya gambaran real. Nanti ini gambaran menuju ke topological space dan phenotype space ya. Nah, fenotip itu dipengaruhi oleh genotip. Itu manusia itu awalnya kan dari satu sel gitu ya. Nah, di dalam sel itu ada kromosom-kromosom yang di mana di dalamnya ada fenotip dan genotip. Ini gambaran topologi ya, gambaran topologi dia menjadi dasar dari semuanya gitu. Nah, lalu kenapa bisa di dalam tubuh itu sampai membentuk ada organ ya? Itu kan semakin itu adalah kumpulan-kumpulan gitu ya. Kumpulan-kumpulan dari beberapa kromosom membentuk sel, sel membentuk jaringan gitu kan ya. Nah, jaringan membentuk organ, organ membentuk tubuh. Nah, karena sampai organ membentuk tubuh itu sebenarnya adalah perluasan dari atau adanya evolusi ya, evolusi dari satu fenotip ke fenotip lainnya yang menyebabkan terjadinya perubahan. Nah, perubahan yang terjadi itu disebut sebagai mutasi ya. Nah, di dalam mutasi itu nanti dipengaruhi oleh genotipnya. Genotip itu nanti yang mempengaruhi. Kalau fenotip itu bendanya, genotip itu nanti yang apa ya? Dia berperan di situ sebagai apa? Gitu itu genotipnya ya. Masing-masing dari kumpulan apa gabungan dari fenotip-fenotip itu akan dipengaruhi oleh genotip gitu ya. Nah, nanti sama ya, topologi itu seperti itu dan sebenarnya di dalam tubuh manusia itu juga terjadi topologi itu. Ya. Karena mengalami evolusi dan mutasi ya. Nah, seperti di gambar 4, coba diperhatikan di gambar 4. Gambar 4 itu adalah, coba perhatikan di situ. Ada berapa kemungkinan adanya mutasi genotip mengubah satu fenotip ke fenotip yang lain? Ada berapa?
2. Nah, ini jadi di sini nih ada garis ya. Dari garis ada Lingkaran. bidang gitu ya. Ya kan? Ya. Ada bidang itu adalah bidang lingkaran. Kemudian semakin dia diperluas ya. Nggih. Seperti ini, kemudian dia membentuk seperti ini, lalu ada bentuk donat seperti ini, ada seperti ini. Apakah semua ini berawal dari satu fenotip? Tadi fenotip itu unsur utama ya, unsur utama. Jadi satu unsur itu namanya fenotip topologi ya, fenotip space. Kemudian dengan fenotip dan fenotip yang lain itu saling mempengaruhi, saling bekerja sama, lalu dipengaruhi oleh genotip ya. Itu muncullah bentuk lain ya. Ya. Jadi seperti ini. Jadi bermacam-macam variasi dari topological space yang dipengaruhi oleh otomatis kan diawali dasarnya dari fenotip-fenotip gitu ya. Jadi istilahnya seperti itu ya nanti untuk topologi itu. Jadi topologi itu berawal dari satu fenotip, kemudian bisa dibentuk menjadi beberapa bentuk. Nah, nanti bentuk ini akan menjadi topologi-topologi yang berbeda. Ya. Jadi topologi-topologi yang berbeda. Nah, dari topologi yang seperti ini saja, ini nanti yang garis ini juga bisa dia bisa membentuk berbagai macam objek ya. Tadi kan dikatakan bahwa fenotip topologi itu adalah seperti karet ya. Jadi kalau ini garis aja, kalau saya tarik ke atas, dia menjadi lengkung. Dengan ini tetap ya misalnya. Dia menjadi garis lengkung, garis lurus, ya kan? Garis. Itu nanti dia adalah satu topologi ya. Topologinya setara gitu. Jadi garis lengkung. Demikian pula dengan lingkaran. Lingkaran ini kalau saya tarik ke kiri, saya tarik ke membentuk persegi, bisa nggak tuh? Bisa ya. Tapi dia bidang lubang ya. Ini lubang ya. Jadi bidang ini lubang. Beda dengan ini. Ini bidang datar yang tertutup. Ya, ini tertutup. Bidang datar juga, tapi tertutup. Jadi ini juga berbeda topologinya. Ini dengan topologinya ini berbeda. Ini juga berbeda topologinya, ya, dengan ini. Ini juga berbeda. Nah, ini adalah beberapa variety of topological space. Jadi nanti ada beberapa bentuk atau beberapa, ini ilustrasinya ya. Jadi ada beberapa jenis, ada beberapa ragam topologi. Loh, sebentar ya, bukan saya. Pak Ken udah datang belum nih? Ya, jadi seperti itu ya. Saya rasa gambarannya udah jelas ya. Nah,
nanti di dalam topologi itu ada beberapa, kita lebih ke dalam lagi ya, di dalam ke dalam topologinya ya, bahwa di sini, ini coba perhatikan di sini, seandainya ada topologi bentuknya seperti ini ya, topologi space yang membentuk seperti ini, maka ada di dalamnya ada titik-titik yang dikatakan sebagai interior gitu ya. Kemudian ada boundary itu adalah batasnya. Ini batas ini ya, garis ini adalah batasnya, batas yang membatasi titik-titik yang ada di dalam. Itu namanya batas boundary space ya, batas dari topological space ya. Lalu ada region itu luasan, permukaan, daerah yang diasir ini, daerah yang di situ dikatakan sebagai region relationship. Jadi di dalam daerah ini ada keterkaitan banyak sekali titik-titik yang ada di dalam ya. Nah, ini membentuk sebagai suatu sistem nantinya ya. Sistem dalam topologi. Oke. Nah, nanti secara garis besar sebenarnya kalau kita lihat di sini titik-titik yang ada di dalam ini akan membentuk suatu himpunan gitu ya. Membentuk suatu himpunan titik-titik yang ada di sini. Nah, bisa jadi posisi dari masing-masing himpunan itu adalah seperti ini. Nanti kita bahas di subbab berikutnya ya. Jadi misalkan ada topological A, ya, dia membentuk sebuah himpunan. Lalu ini topologi ya, karena dia ada titik interior di dalam, ada batasnya, ada SP, ada region relationship-nya, lalu posisinya bisa jadi A dan B, ada topological space, ada topological space yang masing-masing saling tidak ada kaitannya ya. Jadi ini tidak saling beririsan. Jadi ada perbedaan ini di gambaran ya. Jangan yang ini tadi ini gambaran real ya. Yang ini yang gambar 04, gambar ini tuh gambaran realnya ya. Gambaran real itu ya benar ilustrasi, tapi ilustrasinya itu bentuknya akan seperti itu gitu ya. Nah, gambaran secara ilustrasinya ya visual lah, katakanlah visual yang bentuknya melengkung-melengkung atau apapun, katakanlah nanti dia digambarkan seperti ini ya. Karena dia dikatakan topologi ketika dia mempunyai titik interior, ada titik ya, ada batas, kemudian ada permukaan dan ada apa namanya informasi-informasi yang sistem-sistem yang ada di dalamnya. Nah, seandainya digambarkan seperti ini, maka posisi dari A dan B, isinya kan tadi himpunan ya. Ya. Bisa jadi kedua himpunan itu saling tidak saling dijoin ya. Dijoin itu nggak punya irisan. Jadi saling berbeda. Dia anggotanya nggak ada yang sama. Lalu bisa jadi dia bersentuhan ya. Kalau bersentuhan itu ada yang sama. Pas di garis ini dia sama. Kemudian ada yang sama. Kalau sama persis ya ada di dalamnya. Ada yang di dalamnya himpunan bagian gitu ya, within itu di dalam. Kemudian ada yang isinya ya within itu di dalam, tapi kalau ya sebenarnya sama di dalam ya, tapi bedanya nanti kalau yang within itu dia sampai batas, kalau yang ini pokoknya anggota gitu ya. Pokoknya anggota B itu anggota A itu maka disebut sebagai contains. Ya, lalu ada irisan ya. Nah, seperti itu. Nanti secara garis besar ya, kalau di dalam topologi itu nanti setiap satu topologi itu bisa membentuk dari satu topologi. Itu dia bisa dipecah-pecah membentuk satu topologi tersendiri, bukan satu topologi ya. Dia membentuk satu ruang tersendiri. Contoh katakanlah misalkan ada
ada bentuk topologi seperti ini. Nah, di dalamnya bisa terdiri dari dia suatu himpunan tersendiri, tapi sebenarnya dia juga membentuk satu struktur tersendiri ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah katakanlah misalkan yang hitam ini diambil ya, maka ini adalah R1. Ini adalah Euclidean. Euclidean itu Rn. Ya, yang besar itu Rn. Euclidean itu Rn yang ya katakanlah R1, R2, R3 gitu ya. Yang isinya adalah kalau R1 berarti dia berupa titik, kalau R1 dia berupa ya titik ya. Kalau R2 dia berupa bidang, garis ya. R2 itu berupa garis ya, karena kalau R2 itu kan sumbunya X-Y. Dia berupa bidang ya. Kalau R3 itu berupa ruang. Jadi kalau R1 itu berupa titik, dia nggak punya sumbu koordinat. Tapi kalau di R2 itu dia punya sumbu koordinat X, Y. Jadi kalau saya gambar di situ menghubungkan dua titik, dia berupa bidang, ya garis juga termasuk di situ ya. Lalu kalau di R3 itu dia berupa ruang, dia punya sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Tapi kalau yang R4 itu masih belum bisa diilustrasikan ya. Nah, R1, R2, R3, R1 itu punya struktur tersendiri. R2 juga demikian, tapi dia akan mempunyai sifat yang sama ya. Mempunyai sifat yang sama untuk masing-masing N di setiap Rn-nya ya. Dia mempunyai properties yang sama. Nah, ini tapi dia dalam satu topologi ya. Dia dalam satu topologi. Nah, gitu. Sampai sini dulu. Siapa yang sudah paham? Atau siapa yang belum paham? Silakan bertanya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Maaf Bu, ini ada mahasiswa Agus ini minta dikonfirmasi untuk masuk Bu. Nggak bisa karena udah telat. Kan kita kemarin udah sepakat 10 menit, ya kan? Jadi kita sudah sepakat 10 menit ya. Kita sudah harus... Tadi bilangnya ini kubu sinyalnya error. Baru kok tadi saya sudah tahu, baru masuk. Sebenarnya kalau ada yang masuk saya sudah tahu ya, karena kan saya harus admit. Dan admit itu ada muncul gitu ya. Nah kalau misalkan 10 menit mungkin masih bisa. Ya nggak apa-apa lah, biar kita biar kita konsisten aja ya. Tadi aja saya sudah telat sebenarnya untuk masuk Zoom saya itu error ya. Zoom-nya error terus tadi itu. Saya copy, saya paste di grup nggak bisa. Saya paste di grup nggak bisa. Gitu. Sudah saya copy, saya paste nggak bisa. Hampir lewat 15 menit tadi ya. Apa-apa wis, biar nanti yang kalau minggu depan kan biar on time ya. Terus, mohon maaf Bu. Ya. Misalnya kalau lagi sinyal error tapi ngabarin dulu di grup itu gimana Bu? Loh, ya justru kalau sinyal error itu ngabarinya dulu, berarti itu bukan karena kan sudah on time, ya kan, sudah siap. Ternyata sinyalnya error, ya langsung aja di grup aja kan bisa, nggak usah ngabarin temannya. Oh iya. Di grup kan bisa, di grup itu kan malah kelihatan jamnya jam berapa gitu ya. Terus dicoba masuk, biasanya kalau error tuh keluar masuk gitu ya. Bisa masuk tapi sulit, joining terus. Kalau di saya itu bunyinya joining gitu ya. Joining, tapi nggak join gitu, itu error. Nah kalau seperti itu biasanya saya tahu namanya, nanti kalaupun masuknya agak lama itu saya admit ya. Oke, lanjut ya, kita lanjutkan lagi. Wes nggak apa-apa, nggak usah minggu sekali, minggu depan aja. Terus kita lanjut lagi. Tadi apa ya? Ya.
Nah, ini contoh-contoh yang sama seperti tadi lah ya, katakanlah kita lewati saja. Nah, saya rasa untuk sejarahnya itu ini ada sejarah ya, sejarah dari berawalnya kenapa ada topologi itu ini ya. Berawal dari, nanti bisa dibaca sendiri ya. Jadi ada suatu kota, lalu ada sungai, ini sungai ini ya. Ini sungai gitu. Kota itu dipisahkan oleh sebuah sungai, jadi membentuk 4 buah daerah. 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 daerah. Nah, ada jembatan yang menghubungkan, jembatannya ada 7. Nah, gimana caranya orang itu bisa lewat itu hanya sekali lewat jembatan? Nah, itu ternyata nggak ada yang bisa jawab. Nah, banyak sekali akhirnya orang matematik yang menyelidiki tentang itu, termasuk yang menyelidiki di situ adalah Euler ya. Kemudian ini kita familiar sekali ya dengan Pak Euler ini, karena dia banyak sekali berperan di matematik murni ya. Oke, nanti dibaca sendirilah sejarahnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke set and operation on ya. Masuk ke bilangan. Kok bilangan apa? Himpunan. Oke, sekarang kita masuk ke himpunan. Kita lihat dulu di sini ya. Jadi ini. Jadi himpunan itu, ini kita masuk di sini nih ya. Jadi himpunan itu ini. Kita beberapa istilah harus kita definisikan dulu terkait dengan himpunan. Di sini ada yang namanya elemen, ya. Nah, elemen ini adalah apa? Apa elemen itu? Anggota himpunan, gitu ya. Lalu kemudian kita definisikan juga, ya, bahwa himpunan-himpunan bentar ya, ini maunya nulis ini nggak bisa. Bisa ya, ya udahlah. Jadi di sini ada elemen, elemen itu adalah anggota dari himpunan. Kemudian topologinya, ya, topologinya ini merupakan himpunan dari titik-titik ya, himpunan dari titik-titik di dalam himpunan, kumpulan dari titik-titik dalam himpunan itu disebut sebagai topologinya ya nanti ya. Dan tentu saja beserta apa namanya, sifat-sifat yang ada di dalamnya ya, yang memenuhi sifat-sifat dari topologi. Sebentar. Aduh, nggak enak ya tunggunya. Ya, nah nanti himpunan itu disimbolkan dengan huruf besar, ya, seperti ini.
Ya, himpunan itu disimbolkan dengan huruf besar. Kemudian kalau ada suatu himpunan yang tidak mempunyai elemen, maka disebut sebagai himpunan kosong. Seperti ini, ya, disimbolkan seperti ini. Nah, gitu. Lalu menyimbolkan dia sebuah anggota, ini ya. Nah, ini. Jadi ini dikatakan X itu adalah anggota himpunan A, gitu. Atau elemen ya. Terus berikutnya masuk ke ini ya. Nanti kita bicaranya di R. Ya, kita bicaranya himpunan di R saja. Ya, ini. Oke. Agak sulit ini ya. Nggak mau ya. Bentar. Mau pindah, kalau sudah dipakai pulpen, dia nggak mau pindah ke bawah. Harus pakai mouse. Mau juga. Nah, gini ya. Wah, ini berarti bolak-balik ini ya. Apa? Oke. Ya. Nah, perhatikan sekarang di sini. Kita mendefinisikan titik-titik yang ada di dalam anggota bilangan real itu bisa dinotasikan dalam sebuah garis ya. Seperti ini ya. Ini we denote the real line of or the set. Jadi kita bisa menuliskan anggota-anggota bilangan real itu sebagai garis bilangan ya. Sebagai garis bilangan. Nah, sebagai garis bilangan, jadi nanti begini. Di sini adalah bilangan real ya. Jika bilangan real itu antara 0, 1 saja, dia membentuk banyak sekali. Antara 0, 1 itu banyak sekali anggotanya ya. Jadi makanya kalau bilangan real itu gambarnya harus begini ya. Dia harus penuh. Tidak boleh putus-putus begini. Nah, ini kalau ini bilangan asli. Garis bilangannya begini. Lalu berikutnya nah, gini ya. Berikutnya adalah nanti yang kita bicarakan di sini ya. Itu ada bilangan yang dimulai dari, jadi nilai saya nulisnya saya tabrak aja ya, karena saya nggak bisa nulis di tempat lain, ternyata harus di sini. Nah, di sini ada, saya tuliskan di sini ada natural number. Natural number itu bilangan asli. Lalu di luarnya bilangan asli itu ada ditambahi dengan 0, membentuk apa? Kalau ditambahi 0 dari natural number, lalu ada 0, itu disebut sebagai apa? Bilangan apa? Ini natural number. Ditambahi 0, berarti ada bilangan apa? Bilangan apa? Ayo.
jika ngantuk tak panggil aja. Delvira. Jadi natural number kalau saya tambahi dengan 0 itu membentuk lingkaran yang di atas ini membentuk bilangan apa? Jadi ada natural number, ada 0, maka membentuk bilangan apa? Bilangan? Delvira? Bilangan apa? Real number. Apa? Real number. Real. Loh. Masa natural number dan non real number? Ali Mahfud? Bilangan caca. Bilangan caca. Kan di sini natural number, bilangan asli sama 0 kan ya natural number, berarti kan caca ya. Whole number. Whole number itu bilangan caca. Di sini adalah whole number. Di luarnya whole number yang isinya adalah natural number dan bilangan caca ditambahi dengan bilangan negatif disebut sebagai apa? Bilangan bulat. Oke. Di luarnya bilangan bulat ditambahi lagi dengan bilangan pecahan Rasional. disebut sebagai rasional. Jadi kalau bilangan bulat kita simbolkan ya secara internasional itu dengan Z. Z itu adalah integer number ya. Nah, di luarnya integer number ada bilangan pecahan maka disebut sebagai real number. Rasional number ya. Rasional number itu disimbolkan dengan Q. Nah, ini simbolnya. Ini sepakatan internasional ya. Nah, disimbolkan dengan Q. Q itu ini ya. Nah, terus kemudian di luarnya lagi ada apa? Rasional number, ada irasional, ada bilangan irasional, disebut bilangan apa? Ada bilangan rasional, ditambahi dengan irasional, dan disebut sebagai bilangan apa? Bilangan real. Ya, oke. Di sini adalah bilangan real. Di luarnya bilangan real, ya. Lalu ditambahi dengan imajiner, bilangan imajiner disebut sebagai kompleks, ya, C. Nah ini perlu dicatat, ya. Meskipun jelek tulisannya ini penting ya. Sebenarnya tulisan saya bagus ya, karena pulpennya nggak mau kerjasama ini ya. Yang penting bisa di ini. Ya, dicatat sebentar ya. Kalau sudah saya hapus. Sudah belum? Belum. Ya, oke, saya hapus ya. Berikutnya, nanti kita bicaranya di situ ya, di R. Nah, di sini ada Z, Z plus, R plus, ya. Bedakan antara bilangan, kalau kemarin ikut teori bilangan sama saya rasa udah tahu ya bedanya antara apa? Bilangan rasional, irasional, gitu ya. Atau analisis real 1, itu sudah ada ya di situ. Saya balik mana? Atau ini saya mau cari cara ini gimana caranya supaya nggak bolak-balik pulpen karo ibu ya. Ya, nah nanti ada di dalam bilangan real itu bisa dituliskan ya, anggotanya itu bisa dibentuk dalam, tadi kan dia katakan sebagai real line. Nah, real line itu bisa dibentuk sebuah interval ya, ini intervalnya, kalau intervalnya itu dapat dituliskan sebagai n, n plus 1.
Ini interval properties of the every real number. Jadi elemen-elemen di real number akan memenuhi itu. Nah, lanjut. Salah. Bentar. Mau digeser ke atas harus kembali lagi. Bisa ya. Nah. Nah, ini berhubungan dengan real 1 yang kemarin. Ya. Makanya kenapa ketika mengajar real 1, oh sudah real 1 udah ya? Sudah dapat? Udah ya? Nah, udah ya. Nah, di sini ya berkaitan dengan notasi pada interval di R. Jadi kalau R itu kita nulisnya harus pakai interval. Karena kita nggak mungkin menyebut anggotanya satu-satu, ya nggak? Coba sebutkan salah satu anggota dari real number. Zulfi. Apa Zulfi? Zulfi benar ya? Iya, Bu. Ya, apa Zulfi? Anggota dari real number? Tuh, kan banyak. Apa? Tuh, kan banyak. Masa bingung? Lupa, Bu. Real number, salah satu anggota dari real number. Gampang banget loh. Kemarin yang ngajar realnya saya. Bukan, Bu. Siapa? Pak Nafi. Loh, aku tak takut Pak Nafi loh yo. Anggotanya ya, Bu ya? Iya. Itu bilangan irasional sama bilangan rasional, bukan, Bu? Bilangan? Rasional sama bilangan irasional, bukan? Ya, contohnya sebutkan. Contohnya. Contohnya kayak log 3 gitu. Kayak akar dari 2. Itu bilangan apa? Itu bilangan rasional. Bilangan rasional. Kenapa kok nyari yang susah-susah? Kalau 2 bilangan real apa enggak? Iya. Masa? 2 bilangan real apa enggak? Ya? Dua bilangan real enggak? Iya, Bu. Masa? 10 bilangan real enggak? Iya. 12? Iya, Bu. Setengah? Iya, Bu. Ya, kenapa kok ragu-ragu ya? Jadi kalau kenapa tadi kok ragu-ragu? Bingung dengan pertanyaannya atau nggak ngerti atau masih belum atau ngelamun pada saat dijelasin? Ngelamun tadi, Bu. Ngelamun loh. Emang ada siapa di sini kok kamu ngelamun? Nggak ada sih, Bu. Hah? Nggak ada siapa-siapa sih, Bu. Nggak, maksudnya ada yang kamu taksir di grup ini? Nggak ada.
Ngelamun apa lu? Ya, sebentar ya, sambil apa? Tadi absennya ternyata belum di-shift jadi lockout ya. Hilang berarti. Yang nggak hadir siapa yang nggak hadir? Tadi langsung nggak di-shift hilang ya. Jadi absen hilang. Saya ulang lagi. Yang tadi yang nggak masuk siapa tadi? Rifat ya? Hadir, Bu. Ada, Bu. Oh, berarti absen lagi nih ya. Windiar ya ada ya. Nakib, Istiana, yang nggak ada tadi siapa ya? Nakib, Istiana, Novita, Ada, Bu, lagi. Hadir Bu. Hadir Bu. Novatul, Hadir Bu Rahmatul. Delvira, Angelina, Hadir Angel. Andini, Nurus, Hadir Nurus. Nurus, Hadir Nurus. Andini nih yang nggak ada ya. Alfia, Irba, Hadir, Bu. Arianggoro nih yang nggak ada. Ainur Rafiq, Hayati, Wahyu, Hadir. Wahyu, Bu. Agus yang nggak ada. Hadir, Bu. Mega yang nggak ada. Punten Bu, tadi Andini hadir di awal Bu, mungkin sinyalnya lagi error terus nggak ada. Iya lah. Iya Bu. Tapi nggak masuk lagi dia. Iya, kurang ya, Bu. Coba suruh masuk lagi. Kalau sebentar, nah, biasanya nanti di tengah juga saya absen ya. Awal, tengah, akhir biasa gitu. Zulfikri, Hadir. Syarifuddin nggak ada tadi ya. Ali Mahfud, Zulfi, Fakhrul Rois, nggak ada ya Fakhrul Rois. Tadi ada, Bu. Ya makanya nanti kalau di tengah-tengah itu biasanya kita absen lagi ya. Jadi kalau keluar lalu masuk lagi saya admit. Kalau keluar terus ya enggak ya. Nanti sama aja nggak masuk. Muammar hadir, Bu. Ya, oke, saya sip dulu aja. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7. Totalnya 20, jumlahnya 24. Yang hadir 19, 18 ya. 18, 17 ya benar berarti. Ini nanti tengah-tengah saya absen lagi ya. Kalau enggak nanti hilang enggak tahu. Saya tadi mau ngopi sebentar. Saya mau ngopi nama untuk nilai. Yang bisa menjawab biasanya saya kasih poin-poin ya biar ya paling enggak itu salah satu apa ya? Salah satu cara untuk supaya nanti ya ada simpenan lah gitu ya, simpenan nilai. Jawab salah nggak apa-apa ya. Jawab salah nggak apa-apa tapi nggak dikasih nilai. Oke. Ini lagi.
Oh, ternyata balik. Ya wis lain aja. Ya, bentar ya. Di sini anginnya kenceng banget. Sana kenceng nggak anginnya? Ya, Bu. Sama ya. Banyak bencana ya. Iya, Bu. Ada bencana yang kena bencana nggak di sini? Daerahnya? Nggak ada ya? Mudah-mudahan nggak ada ya. Bentar. Saya tak masuk ke sini dulu. Cari, saya ngopi nama dulu ya. Bentar ya. Dari Siakat. Karena kalau offline gini, online gini kita nggak bisa minta print out-nya ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya sambil dia masuk lagi. Oke, udah keluar. Ya, tadi yang saya tanya tadi Zulfi ya? Iya, Bu. Zulfi. Tapi Zulfi saya salah mau pertama itu, nggak usah dikasih nilai dulu. Lanjut. Di berikutnya ya, di situ ada beberapa simbol penulisan ya, karena bilangan real seperti yang saya sampaikan tadi, karena bilangan real itu yang dia nggak ininya unlimited ya, antara 0 1 saja itu bilangannya cukup banyak, itu namanya bilangan real ya. Tadi kan rasional tuh setengah, sepertiga itu rasional, tapi kalau irasional itu 0,12371666432, nah, itu irasional ya. Akar 2 itu irasional. Kemudian pi itu irasional ya. Jadi kalau ada guru yang menuliskan pi sama dengan salah ya, karena dia bukan hasilnya bukan sama dengan, tapi adalah sebenarnya dia adalah pendekatan ya. Jadi nulisnya harus ekivalen gitu ya. Pendekatan itu nulisnya melengkung-melengkung, garis 2 melengkung-melengkung. Kalau ada guru yang nulisnya sama dengan salah ya, karena itu sebenarnya pi itu adalah nilainya 3,14 bla 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 bla, nggak ada habisnya ya. Jadi bukan sama, kalau sama salah ya. Nah, karena cukup banyak sekali, maka kita di dalam bilangan real itu dituliskan seperti ini ya, dia pakai simbol. Nah, seperti ini ya simbolnya. Nah, ini simbolnya. Dapat dituliskan simbol yang seperti ini nih. Ini adalah simbol interval buka ya. Didefinisikan sebagai X di R, X-nya di tengah-tengah antara A dan B, tapi AB-nya nggak ikut ya. Intervalnya seperti ini simbolnya. Lalu ada yang ini, ya yang ini adalah setengah tutup, setengah buka. Yang B boleh ikut, jadi definisi ini saudara pahami dulu ya, nanti ketika membuktikan sesuatu, kita pakai definisi ini, ya definisinya tetap ini dipakai, ini definisi ini. Definisi ini kalau bingung boleh dicatat ya. Jadi ini adalah definisi interval di dalam, kok sinau dewe ono bahasa Inggrisnya bingung. Nah, ini dicatat ya. Ini definisi interval dalam R. Sebenarnya saya punya buku ini tapi nggak bisa. Nah, ini dicatat nanti ya.
Jangan catat sekarang. Dipakai pensil aja. Kalau ketika kuliah pakai pensil ya. Ini perlu dicatat gitu ya. Nyatetnya nanti aja. Ditulis saya dukure judulnya seperti yang saya tulis. Nah, di sini ada didefinisikan, ingat ya, definisinya itu jangan salah nanti nulisnya. Ketika interval buka, setengah tutup, itu didefinisikan sebagai X di R, ya semua X di R, X-nya, B-nya nggak boleh ikut, A-nya boleh ikut, jadi ada sama dengannya ya. Ini ada sama dengannya. Demikian pula kalau ini A, ini nggak boleh dibaca A sampai tak hingga ya, karena tak hingga itu bukan bilangan. Tak hingga itu menunjukkan bahwa itu adalah finite ya. Finite itu tidak ditulis titik nggak ada habisnya. Tapi finite itu titik tapi ada habisnya ya. Maka ditulis seperti ini. Jadi unlimited, yang ini unlimited ya. Ini kalau yang seperti ini ditulisnya adalah A. Nah, gini ya. A kurang dari X karena isinya adalah di A-nya A ya, X-nya kan di X ini adalah jawabannya ya. X itu jawabannya. Seperti ini X-nya jawabannya ya. Di tengah-tengah antara A dan B. Berapa aja? Misalkan di sini ada 1,2 berarti 1,001 itu X. 1,09 jadi X-nya jawabannya banyak, dia di R ya. Kalau ada A berarti A-nya kurang dari X ya. X-nya itu siapa? Itu jawabannya karena ini adalah jawabannya. X-nya di R tapi dia harus lebih dari A karena dia posisinya adalah interval buka A, tak. Ini bukan dibaca tak hingga ya. Bukan dibaca bilangan ya. A, tak hingga, tapi tak hingga itu bukan bilangan ya. Lalu seperti ini, negatif tak hingga, B. Berarti apa? X-nya di belakangnya B ya. Tapi negatif tak hingganya nggak boleh ikut ya, karena dia bukan bilangan. Interval tutup AB berarti dua-duanya ikut. Lalu ada interval sama kayak tadi ya sampai selesai. Nih, nanti dicatat. Nah, untuk interval A, B, negatif A, B dan A disebut sebagai open interval ya. Open interval itu dia nggak boleh ikut sama sekali, ini namanya open interval. Lalu kemudian ini namanya setengah. Yang ini namanya interval tutup ya. Interval tutup ini ya. Terus yang ini half open, jadi setengah tutup, setengah buka. Oke, sampai sini dulu. Siapa yang bertanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Terus itu Bu, cara Bu. Ya. Itu ya, cara baca yang A sama tak hingga itu jadi gimana Bu? A, tak hingga gitu Bu bacanya, cara bacanya. Ya, tapi ingat, tak hingga itu bukan bilangan ya. A, tak hingga itu sebagai simbol ya. Jadi nanti dia menunjukkan dia finite gitu ya. Oke, Bu. Jadi kalau ada seperti ini namanya finite nanti ya. Kurang dari tak hingga nggak boleh ya. Tapi dibaca A kurang dari tak hingga itu namanya A-nya finite. Tapi kalau seperti ini infinite ya, karena tak hingganya nggak katut ya. Sampai kapan A-nya nggak tahu, ya itu namanya tidak finite ya. Yang itu namanya nggak finite. Yang ini namanya infinite ya. Nah, tadi. Lah ini namanya infinite. A kurang dari X. Infinite ke atas ya, nggak tahu. X-nya sampai kapan ya nggak tahu. Tapi dia punya batas bawah ya. Batas bawahnya A. Batas atasnya siapa nggak tahu. Nggak ada. Karena dia terus gitu ya.
Di sini sampai tak hingga tapi nggak ada batas tutupnya gitu ya. Ya, silakan ada pertanyaan lagi. Nah, kalau nggak ada kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang hubungan dua himpunan. Hubungan dua himpunan bisa dikatakan, ini beberapa definisi nanti ya. Jadi ada A disebut subset dari B, dinotasikan seperti ini. Ini adalah notasi dari A subset B. Ya. Jika untuk setiap anggota di A, dia juga merupakan elemen di B ya. If every element of A, jadi setiap elemen di A dia pasti elemen di B, maka disebut sebagai subset. Disimbolkan seperti ini. Nah, kalau sama berarti equal, ya disimbolkan seperti ini. Ya. Kalau sama berarti A, jadi kalau membuktikan sama, maka nanti buktinya harus A subset dari B dan B subset dari A, maka sama. A menjadi bagian B, B menjadi bagian A, maka sama ya. Nah, perhatikan sekarang definisinya. Nah, sekarang perhatikan definisinya. Jadi, sebentar. Sampai pindah lagi duduk sebentar. Tolek lungguh sing pu. Oh, enak di sini ternyata. Ya, yang ini perlu dicatat yang tadi ya ini ya. Supaya ada catatannya ya. Nanti catatan itu yang penting-penting aja ya. Maksudnya nyatetnya jangan sekarang. Nanti kelamaan. Ambil pensil dulu. Ini perlu dicatat gitu ya. Enggak semuanya harus dicatat. Ini perlu dicatat. Yang ini tadi. Kalau belum ambil pensil silakan ambil pensil boleh. Oke, sekarang kita ke definisi ini ya. Misalkan D itu adalah suatu himpunan, ya. Lalu diasumsikan bahwa untuk setiap elemen D, di D itu memiliki satu himpunan, ya. Katakanlah himpunannya disebut sebagai SD. Pahami dulu ya. Jadi D itu suatu himpunan, lalu diasumsikan di dalam D itu ada untuk setiap elemen di D itu dia mempunyai sebuah himpunan lagi di dalamnya disebut SD. Nah, untuk setiap ada di dalamnya ada suatu kumpulan C, ya, ada suatu kumpulan C yang terdiri dari himpunan SD untuk setiap D di D gitu ya. Jadi D ini elemen, D ini yang besar ini adalah suatu himpunan. Ada koleksi C ya, ada koleksi C, koleksi himpunan C yang terdiri dari himpunan-himpunan SD ya. Maka disebut sebagai tadi ya, disebut sebagai kumpulan himpunan yang diindeks ya, atau kumpulan himpunan yang diindeks oleh D ya, kumpulan yang diindeks
oleh D gitu ya. Kumpulan yang diindeks oleh D. Jadi kita sebut D itu sebagai himpunan pengindeks untuk koleksi C. Ya. Paham ya? Lalu koleksi C itu jadi koleksi C ini disebut sebagai index collection of set gitu ya. C ini adalah himpunan yang diindeks oleh D. Ya, kita notasikan bahwa koleksi C itu isinya adalah SD atau ditulis SD seperti ini, di mana indexingnya itu dari SD gitu ya. Nah, seperti ini contohnya. Mungkin lebih enak masuk ke contoh. Diketahui T itu adalah himpunan kota di Arkans, ya, ini ya. Lalu untuk setiap T di T kecil ini elemennya, ya, untuk setiap T di T, misalkan B dinotasikan sebagai tukang cukur, gitu ya, sebagai tukang cukur yang menjalankan bisnis, gitu ya, di kota T ini ya. Jadi T besar ini adalah suatu kota di Arkans. T kecil itu adalah apa? Bagian kota di T besar. T kecil itu adalah kota kecil yang ada di Arkans ya. T besar itu Arkans. Saya ulang ya. T itu adalah himpunan kota-kota di Arkans gitu ya. Arkansas ya. T besar itu adalah himpunan kota-kota. T kecil ini adalah salah satu kota yang ada di kota yang ada di T ya. Nah, lalu ada B itu dinotasikan sebagai tukang cukur yang ada di dalam T kecil ya. Nah, perhatikan bahwa ada dua himpunan B, satu ya, apa itu? BT dan B apa itu ya? Nggak kelihatan saya. BT dan BR ya? BT aksen. Buku B aksen. BT sama BT aksen, Bu. Oh, BT sama BT aksen ya. Jadi perhatikan bahwa ada dua himpunan BT dan BT aksen ya. Dua himpunan yang memiliki kesamaan. Yang dua-duanya menjalankan usaha tukang cukur ya di kota T dan kota T aksen gitu ya. Nah, berarti nanti himpunan atau ya himpunan BT dengan T-nya di T adalah kumpulan dari himpunan tukang cukur gitu ya di kota T. Kemudian kalau setiap himpunan ya dalam koleksi itu yang mewakili tukang cukur yang menjalankan bisnis di kota T di Arkansas itu diindeks oleh siapa? T besar. Paham ya? Ini lebih mudah ya untuk memahami definisi 01 itu. Ini nanti masuk ke topologi ya. Ini masih apa? Fenotip lah katakanlah seperti itu. Paham ya? Bisa dipahami? Jadi ini contoh dari definisi yang tadi. Jadi ada D itu adalah sebuah himpunan, di sini T. T ini tadinya adalah himpunan apa? Himpunan. T itu adalah himpunan apa? Kota-kota di Arkansas. Kemudian ada T kecil itu satu kota di T, ya. Kan T besar tadi kan himpunan kota-kota. T kecil ini adalah salah satu kotanya gitu loh. Misalkan di Kabupaten Malang itu ada apa ya? Kota itu kalau kota itu Provinsi, Bu. provinsi ya.
Ya. Nah, ada provinsi gitu ya. Kemudian T kecil ini Surabaya gitu ya, kota Surabaya. Lalu T aksen ini adalah Malang gitu loh maksudnya, paham ya? Lalu ada B sendiri ya, bukan B itu dinotasikan sebagai orang yang seorang tukang cukur di suatu kota gitu ya. Nah, BT itu dinotasikan dia adalah apa? Dia menjalankan bisnisnya sebagai tukang cukur di kota T, di kota Surabaya. Lalu BT aksen itu adalah orang yang menjalankan Cukur di tukang Kota cukur Malang. di kota Malang gitu ya. Nah, maka koleksi tukang cukur ya dengan posisinya dia ada di provinsi Jawa Timur gitu ya. Itu adalah koleksi dari apa? Himpunan tukang-tukang cukur ya yang menjalankan bisnisnya di kota-kota di Jawa Timur gitu. Nah, itu dikatakan sebagai BT ini ya, kumpulan orang-orang ya, koleksi orang-orang ini tadi dikatakan di sini ya. Koleksi yang terdiri dari, makanya di sini dia dikatakan SD ya. D-nya itu di dalam D besar, D kecil ini dalam D besar, S itu menunjukkan suatu himpunan yang orang-orangnya di dalam D, tapi dia mempunyai genotip atau ciri khusus gitu ya. Nah, itu disebut sebagai apa? Disebut sebagai himpunan yang diindeks oleh D, gitu ya. Jadi himpunan orang-orang tukang cukur tadi ya diindeks oleh T besar ya. Karena posisinya tukang cukur itu ada di dalam kota-kota yang ada di dalam Jawa Timur gitu. Nah, maaf ya. Wis, coba sekarang tulisan sesuai dengan bahasamu apa yang saya jelaskan gitu. Saya kasih waktu 1 menit. Tulisan definisi ya, ditulis definisi 01 itu dilingkari pakai pensil lalu dicatat ngerti. Nah, yang example-nya ini aja, example-nya ini ditulis ya sesuai dengan bahasanya. Nanti kalau nggak ada catatan itu menjadi lupa gitu ya. Atau ketika belajar sendiri jadi nggak ngerti. Tapi kalau saya dulu kuliah itu tak rekam ya. Tak rekam pakai HP saya. Jadi apa yang disampaikan oleh dosen itu tak rekam. Nah, ketika ngerekam itu ini apa namanya? Ketika ngerekam itu pas belajar mana rekamannya tak buka itu lebih enak nyatetnya ya. Habis tak catat rekamannya dihapus itu. Lebih enak ya ketika direkam itu. Oh iya, ini belum di print ya. Oh, belum di print, gimana caranya ngoret-ngoret pakai pensil? Sudah di print, sudah di copy belum ini? Dereng, Bu. Belum kan ya? Dereng. Nah, kalau belum, gimana nandainya?
Bisa ini ya, di copy dulu nanti ya, kasihkan aja filenya ya di sana, nanti terus di copy. Jangan di print, kalau di print hilang nanti kalau kena air. Jadi kalau saya jelasin gini, ada yang penting dicatat sendiri ya, karena kita offline ya. Kalau online enak menulis. Kalau offline ya. Oke ya. Jadi nanti ini indeks yang disepakati di sini ya untuk kasus yang himpunan SD tadi itu kita sepakati bahwa D-nya itu nanti adalah indexingnya ya, indexing dari D-nya itu adalah mulai dari M plus 1 sampai N ya. Oke, kita masuk definisi 2. Nah, definisi 2 ini adalah ada koleksi dari himpunan SD ya dengan SD-nya D dari M sampai N. SD-nya tadi sudah dipegang ya, definisi SD tadi ya. Jadi SD itu disebut sebagai nested. Dia dikatakan sebagai nested ya. Nested itu sarang ya. Di real kayaknya udah pernah ya diajarkan ya, nested itu sarang. Jadi dia merupakan gini, kalau ada himpunan SD D dari M sampai N, berarti D-nya tadi apa indeksinya? Mulai dari ini ya. Nanti nah kayak gini. Dari M sampai N ya, D-nya nanti M plus 1, M plus 2, jadi indeksingnya ini bilangan asli ya. Positif integer ya. Himpunan positif integer, jadi bilangan bulat positif, berarti bilangan asli ya. Jadi kalau ada koleksi dari himpunan SD, D-nya dari 1 sampai N, katakanlah S1, S2, S3 sampai Sn, itu dikatakan sebagai nested. Nested itu sarang jika SD plus 1 subset dari SD. Ya. Jadi anggota dari setelahnya itu ternyata dia di cover oleh sebelumnya ya. SD S1 ya itu memuat S2 ya, ini kan SD plus 1 dimuat oleh SD ya, subset dari. Jadi kalau ada S2 memuat S1, S2 S3 memuat S2, S4 memuat S3 dan seterusnya, maka SD itu disebut sebagai nested gitu ya. Sampai dicatat yo. Dicatat sebenarnya ini nanti di print ya, minggu depan udah harus di print bukunya. Supaya nanti ketika kuliah itu sambil lihat buku nggak lihat ini ya. Itu penting ya nanti ketika saudara selesai sekolah itu punya buku ya. Selesai sekolah itu ada buku. Jangan sampai selesai sekolah nggak punya buku apa-apa, ilmunya nggak ada nanti ya. Wes minggu depan harus tunjukkan ke saya satu-satu sudah di print. Sudah di copy. Di copy terus di apa? Di bentuk buku ya. Paling 40.000 ya.
Nah ini dulu, siapa yang nggak bingung? Siapa yang bingung? Definisi 02. Ingat ya, SD tadi adalah kumpulan dari, ini ya, SD adalah kumpulan yang diindeks oleh D, gitu ya. Yang contohnya saya rasa sudah jelas tadi, yang tukang cukur tadi ya. Terus kemudian ada yang ini, kalau ternyata nanti ada SD, kumpulan dari sesuatu, itu dimuat oleh ya S1 termuat di dalam S2, lalu S2 termuat dalam S3 dan seterusnya sampai N, ini limit ya, finite ya, tadi sampai N ya, maka disebut sebagai nested. Nah sekarang coba lihat example 2. Nah example 2 ini adalah koleksi dari interval min 1/n sampai 1/n dengan n-nya z plus ya, z plus itu integer number positif, bilangan bulat positif, itu adalah nested. Gimana kita membuktikan itu nested? Gimana kita membuktikan itu nested? Ini bisa muncul 2 enggak layar saya ini? Bisa, ini muncul apa sekarang yang ini? Muncul. Ya? Pensil. Saya putih semua. Muncul Putih semua? ada kursornya, Bu. Putih semua, ada kursornya, Bu. Oh, berarti muncul yang ya. Bentar. Masuk, saya kuliah ya, masuk dulu. Bisa buka. Masuk dulu. Ya, duduk dulu sebentar. Saya selesai bentar lagi. Kata Pak Sakir gimana? Kata Pak Sakir ya, Bu. Kan Pak Sakir datang ke kampus. Ya. Terus saya bilang ke rumahnya itu katanya tidak, sudah daftar aja. Ya, berarti nggak usah tanda tangan Pak Sakir. Iya. Betul, apa-apa, Bu? Nggak apa-apa, kemarin soalnya WA saya. Jadi nggak usah tanda tangan Pak Sakir, langsung ujian aja dulu. Sudah bayar ujiannya? Ini masih nanti. Siapa yang jadi? Sudah. Alis. Kamu sudah? Belum, malah. Saya terusnya kuliah sebentar ya. Oke, baik. Tadi apa tadi? 1/n ya? 1/n. Sudah ketemu toh proses berpikirnya? Sudah ketemu? Udah. Oh, ya. Oke, baik ya, kita lanjutkan dulu. Tadi kan min 1/n ini interval tutup ya. Ada interval tutup, koleksi dari interval tutup min 1/n sampai 1/n dengan n-nya adalah dz plus, dia nested.
buktikan bahwa dia nested. Kita kembali ke definisi nested. Nested tadi adalah apa? Collection of set. Jadi dia kumpulan dari himpunan-himpunan SD. Dari SD tadi berdasarkan definisi yang sebelumnya, maka SD tadi adalah dia merupakan apa? Berdasarkan definisi, dia adalah koleksi dari himpunan yang diindeks oleh D. Dengan D itu diasumsikan sebagai D itu adalah suatu himpunan ya yang memiliki SD. Dia memiliki himpunan SD. D itu adalah suatu koleksi himpunan yang memiliki SD ya. Nah, kalau SD itu yang tadi ya, bahwa dia ada di dalam ada suatu koleksi C, lalu dia diindeks oleh D, maka SD itu didefinisikan seperti itu. Nah, sekarang ini min seper n sampai negatif seper n sampai seper n, itu interval tutup dengan n-nya di integer numbers, ya positif ya, positif. Gimana untuk membuktikan dia nested? Tadi syaratnya apa? SD dari D dari M sampai N itu dikatakan nested jika SD plus 1 termuat di dalam SD ya. Atau SD plus 1 subset dari SD. Nah, gimana? Kan D-nya kan dari M sampai M plus 1, M plus 2, M plus sampai N. Jadi finite ya. M plus 1, M plus 2, sampai N. Nah, kalau kita ambil SD plus 1, ya, D-nya dari M. Kita ambil katakanlah D-nya M. Berarti kita cari dulu D plus 1-nya ya. SD plus 1 berarti siapa? Yang tadi ini ya. Seper N. Ini SD-nya ya. Jadi SD, saya nulis di sini aja, tadi saya masuk 2, ternyata nggak bisa. SD, negatif seper M, ya kita cari SD dulu, seper N, ya interval tutup, kita cari SD plus 1, berapa SD plus 1-nya? Berapa? D-nya mulai dari M ya. Ya, katakanlah ini S, D sama dengan M. Ya. SD sama dengan M. Loh, hilang. SD sama dengan M, sama dengan interval negatif N sampai seper N. Berarti untuk SD sama dengan M plus 1, sama dengan apa? Ini kan M, nah gini ya, bukan N. M, nah, gitu, karena dia kita simbolkan tadi dengan M, ya kita mulai dari M. Yang ini apa? 1 negatif 1 per M plus 1, gitu ya. Sampai 1 per M plus 1. Ya, ingat bahwa M itu tadi dia berjalan dari, ya ini sudah disepakati ya, bahwa indexing dari himpunan tersebut itu dia masuk di dalam positif integer, tapi D-nya itu adalah dia positif integer itu dia punya dia punya sifat keterurutan ya, karena bilangan real kan punya sifat keterurutan. Jadi M plus 1 sampai N itu pasti dia naik ya, pasti dia interval naik ya. M plus 1 pasti dia lebih besar, M plus 1 ya. Dengan M-nya itu adalah integer, positif integer. Jadi integer bilangan bulat positif ya. Kalau begitu di sini, kalau min seper M plus 1 dengan min seper M besar mana? Besar mana? Yuk, turu KB. Besar mana? Wahyu.
Yo Wahyu, videonya jadi matiin. Besar Ya, mana antara min 1/m dengan min 1/n plus 1? Besar mana? besar min 1/m plus 1. Besar min 1/m plus 1/m 1. plus 1. Katakanlah saya ambil misalnya m-nya itu sama dengan 2. Berarti Min setengah min setengah sama min 1/3. kedindi min setengah sampai min 1/3. Besar min 1/3. Setengah. Min 1/3. Oh iya, min 1/3. Bukan nih. Besar mana min setengah dengan min 1/3? Min 1/3, Bu. Besar 1/3. min 1/3 ya. 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 Terus sekarang kalau 1/m ini min ya. Sekarang yang kita lihat yang batas kanan. Batas atasnya. Setengah dengan 1/3 besar mana? 1/3. Besar 1/3 ya. Setengah, Bu. Setengah. Setengah, Bu. Positif setengah, kalau Balik negatif setengah, Bu. 1/3, Bu. Ya, sekarang kita gambarkan di garis bilangan. Set. Ya, anggap aja lurus ini ya. Mbok iki kok angel lurus ya. Ini SD-nya di mana? SD. Ini berapa SD-nya? Ini contoh aja yang tadi ya, kita ilustrasikan konkretnya ya. Tapi nanti ketika membuktikan nggak boleh konkret ya. Membuktikan teorema terus diambil contoh itu salah, karena barangkali dia hanya berlaku di situ, kan harus secara general ya, diambil sebarang kan gitu kan nanti kalau membuktikan. Terus ini gimana? Ini kita ambil contoh konkretnya ya, contoh konkret. Satu contoh konkret, bukan menjadi dasar untuk membuktikan. Nanti kalau catatan saya seperti ini, ternyata ketika ujian membuktikannya pakai contoh, itu pasti salah. Ya, jangan-jangan tidak berlaku di yang lain. Ya, SD-nya gimana SD? SD-nya tadi ini kan negatif berapa? Negatif setengah, ya. Iya. Di sini negatif setengah sampai 1,5. Sampai setengah. Interval tutup apa buka? Tutup. Tutup. Oke. Ya, ini anggap aja nempel ya. Wangel iki garis sih. Nah, terus yang satunya apa? Negatif 1/3. berarti ada di sebelah mana? Kanan apa kiri? Kanan, min Kanan ya, di sini ya. Min 1/3 sama 1/3. 1/3 ada di mana? Di sini apa di sana? di kiri. Ke kiri. Ya. Kiri. Ini Ya. 1/3. Ini tutup apa buka? Tutup ya. Tutup. Nah, sekarang perhatikan. Yang ini tadi siapa? SD. SD. Yang ini siapa? SD. SD plus 1 ya. Ya. Nah, sekarang apakah SD plus 1 itu termuat di dalam SD? Muat. Iya. Muat ya. Muat. Berarti dia nested. Ya. Iya. Berarti dia nested ya. Ya. Oke. Nah, ini masih SD plus 1. Nanti harus dibuktikan bahwa untuk D sama dengan M plus 2 memuat M plus 1 ya. Ya enggak? Ya. Iya kan ya, nanti kan kalau kita lihat pasti dia ada di sini ya. Di dalam sini, di dalam sini, di dalam sini ya. Nah, untuk setiap D nanti akan membentuk sebuah sarang gitu. Nested itu kan sarang. Jadi nanti akan membentuk sebuah sarang. Jadi akan begini. Ini SD plus 2, SD plus 3, SD plus 4, SD dan seterusnya. Sampai N. Tapi dia finite ya, sampai N. Sampai N. Nah, kalau kita lihat memang ini bentuknya seperti sarang. Ya. Jadi SD itu disebut sebagai nested. Ya. SD itu disebut sebagai sarang. Untuk M sama dengan, untuk D sama dengan M sampai N. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada?
Tidak ada pertanyaan? Ya silakan dicatat dulu boleh. Catat dulu. Nah ini penting ya untuk mendasari topologi nanti ya. Kita bicaranya topologi di R saja, C-nya nggak usah. Jadi kita nggak usah bicara di kompleks, tapi kita bicara di real saja nanti topologinya. Nah, mungkin kuisnya minggu depan aja ya, kita nggak usah kuis dulu. Bisa kita kuliah jam 7 tepat ya. Mudah-mudahan enggak. Iya, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, besok kita lanjutkan definisi 3 dan seterusnya. Tolong baca dulu bukunya ya, supaya nanti ketika kita kuliah agak cepat ya pemahamnya. Kalau dibaca dulu lebih cepat. Karena definisi beberapa simbol-simbol itu, definisi simbol itu sudah dipahami terlebih dahulu ya. Bu, ngapunten izin. Ya. Kira-kira nanti buku yang di print itu sampai berapa, Bu? Ini ada berapa? 500 halaman ini ya? Nggih, Bu. Kemungkinan sampai ini aja apa? Sebentar. Coba saya lihat. Kalau saya akan semua ya, tapi saudara kan masih S1 ya. Kalau saya dulu S2 soalnya. Kalau S1 nggak usah semua ya. Nanti ya kemungkinan sampai ini aja. Matrix space saja ya. Sampai bab 5. Nggih, Bu. Bab 5 ini halaman berapa ini ya? Ntar saya lihat dulu. 161 wes itu tadi buku ya. Karena ini matrix space ini kan penting juga nanti di analisis fungsional juga, itu mata kuliah wajib juga kan ya, ada. Yang ajar saya juga analisis fungsional. Wes mungkin itu dulu. Pertanyaan? Minggu depan kita kuis pertama. Masuk Zoom langsung kuis. Kuisnya yang sebelumnya ya. Kuisnya adalah materi hari ini. Kuisnya materi hari ini, masuk Zoom yang baru masuk Zoom langsung kita kuis dulu ya 10 menit. Lalu langsung dicocokkan, langsung masuk siakat. Hasilnya langsung difoto, dimasukkan di e-learning. Ya, hasil kerjanya difoto, dimasukkan e-learning. Jadi besok langsung disiapkan kertas sama pulpen. Ya, pelajari aja yang sudah kita inikan tadi. (18 orang). Siapa tadi namanya? Andini tadi masuk ya berarti ya? Andini sudah masuk lagi kan? Sudah, Bu. Kenapa Andini? Ini baik-baik saja gitu. Tadi pakai wifi, Bu, terus mati lampu, jadi langsung terputus Zoom-nya. Oh ya, oke. Nah kayak gitu itu enggak apa-apa ya. Kalau sudah masuk, masuk lagi. Kamu tadi nggak tak absen. Memang agak repot ketika kita online. Berarti yang masuk berapa orang? Saya hitung lagi, jangan sampai nanti nggak kehitung. 18 ya.
Oke, sudah masuk. Yes, ada pertanyaan di sini? Kalau nggak ada, saya akhiri. Tidak ada ya? Ya, baik. Kuliah pertama kita, tolong nanti di resume ya. Resumenya sebagai tugas, kalian sebagai apa nanti belajar untuk kuis berikutnya ya. Di resume materi kita hari ini, lalu dimasukkan ke e-learning ya. Nanti saya buatkan assessment terakhir untuk masuk e-learningnya hari Minggu malam ya. Minggu malam jam 12 ya, terakhir itu. Kalau lebih nanti nggak saya nilai ya, berarti nggak masuk ini. Seninnya kita kuliah ya kan gitu. Jadi malamnya resume untuk tambah nilai tugas ya. Nilai tugasnya itu sama kuis nantinya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, belajar yang rajin ya, karena kita online. Kalau online itu harus mahasiswa mandiri yang harus lebih banyak belajar ya. Karena nanti kalau misalnya semester depan offline, kuliah saling berkaitan ya. Kita nggak ngerti, bingung ya. Ya baik, mungkin itu dulu dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, saya tutup ya. Iya, Bu. Iya, Bu.